Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah, summa salatu ala rasulillah wa ba'du. Salam sejahtera buat kita semuanya. Salam Bhinneka Tunggal Ika. Salam damai agama cinta merdeka. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita dapat sama-sama berkumpul, bermuajahah di virtual Zoom dalam acara Ngabuburit ketiga dan Agama Cinta edisi ke-68 yang hari ini bertepatan hari Minggu tanggal 10 April 2022. Dan besok tanggal 11 April marak flyer di mana-mana akan ada demo besar. Tidak tahu demonya ini besar beneran atau tidak ya, tapi flyernya luar biasa. Maka pada sore hari ini sengaja kita ambil topik ataupun tema. Ada apa Indonesiaku saat ini? Kok banyak demonstrasi akhir-akhir ini? Bukan hanya itu, ujaran kebencian, intoleransi, dan penistaan agama. Maka, untuk membahas hal tersebut, kami undang di sini Ahil Kiram Ibnul Kiram, Habib Zain Asgab, yang dikenal dengan nama Habib Kribo. Beliau adalah seorang habaib yang aktif di dalam nilai-nilai toleransi dan dunia kebangsaan. Insya Allah ke depan kami bersama Habib akan bikin Fahimna, forum alim ulama, habaib dan muballighin nasionalis. Tujuannya tidak ada lain, menjelang pemilu ini kita bisa menjadi oase ulama-ulama ini untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat secara objektif, agar agama ini tidak dijadikan alat politik atau dipolitisasi. Dan di sini kami hadirkan juga dua narasumber. Beliau berdua ini mantan aktivis kawakan ya, yang saat ini belum pensiun untuk menjadi aktivis ya, tetap terus menjadi aktivis sampai akhir hayat kita, sampai kemerdekaan Indonesia ini 100%. Yaitu abangku yang ganteng manis, Dr. C. Bahar Forwowan. Namanya kata Mas Rul agak sulit ini sebab bukan nama orang Madura atau Jawa ya. SHMH. Beliau adalah Ketua Umum DPP Pemuda Demokrat Indonesia dan juga anggota Majelis Pembina Nasional Mabinas PBPMII. Beliau dulu mantan ketua PMI di Papua. Dan saat ini menjadi advokat dan tenaga ahli di DPR RI. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan tahun depan 2024 diberikan pangkat derajat yang lebih tinggi oleh Allah ya. Tapi jangan lupa Abang Bahar, selalu ingat sama Gus kalau jadi pejabat lebih tinggi ya. Dan juga hadir di hadapan kita mantan aktivis PMI juga ya, yaitu dulurku sing ganteng manis Bang Muhammad Ihsan SPD MHUM. Alhamdulillah MHUM-nya sudah ada sekarang, kemarin dalam proses ya. Sekarang sudah MHUM. Selamat untuk Bang Ihsan. Beliau adalah staf ahli Ketua Komisi 1 DPD RI, Direktur Diaspora Transnasional Asia Tenggara. Dan moderator nanti akan dipimpin oleh dulurku yang ganteng ya, artis publik figur ya, Bang Sandi Tumiwa. Orangnya ganteng manis ya. Dan doa nanti akan dipimpin oleh Habib Ja'far Shadiq ya. Habib ini sekarang banyak kumpul artis-artis cantik, Bib. Jangan sulasa, Bib. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin sekalian, para peserta virtual Zoom yang kami cinta sayangi.
Saat ini banyak kita lihat, seakan-akan ini berbarengan. Mulai ujaran kebencian, ya, menistakan agama lain, dan juga mengharam-haramkan, memurtad-murtadkan daripada budaya yang ada di negeri kita di Nusantara ini. Nah, kita sama-sama tahu, terlebih-lebih Gus terlahir sebagai orang NU. Ulama-ulama kita ini dahulunya tidak demikian. Apa-apa yang ada pada budaya bangsa ini dirangkul. Esensinya diubah menjadi pada nilai-nilai ketauhidan kepada Allah. Termasuk juga contoh soal mengenai tahlilan, yayasin dan tahlil ini. Ini juga adalah budaya orang Jawa dulu. Daripada ya kita takziah, ada orang meninggal dunia. Di dalam hadis Nabi ini ada. Hakul muslimin alal muslimin siton. Hak kewajiban seorang muslim ini ada 6. Salah satunya apa? Apabila ada di antara keluarga tetangga kita meninggal dunia, hendaklah kita ziarahi. Nah, daripada menghibur ya orang-orang yang apa? Sohibul mubtila atau sohibul musibah ini. Biasanya orang Jawa ini kan guyup. 1 hari, 2 hari, 3 hari, sampai 7 hari. Masih penuh masyarakat ataupun warga ataupun saudara yang menghibur sohibul mubtilah. Nah, di sini dengan hikmatnya, dengan luar biasanya, dengan kearifan para ulama-ulama kita, ya, para leluhur pendiri NU ini, daripada ngobrol ngalor ngidur yang tidak-tidak, yang berkumpul ini diajak untuk mendoakan si mayit dengan membaca surah Yasin, dengan zikir kepada Allah yang dikenal sekarang menjadi Yasin tahlil. Nah, saat ini amalan-amalan yang soleh semacam ini banyak sekali yang membid'ah-bid'ahkan, yang dari kelompok yang masuk ke Indonesia ini di zaman reformasi. Dulu memang masuk tapi tidak masif. Nah, pasca reformasi ini kelompok-kelompok ya yang biasa disebut oleh Habib Zain Jamal Habib Ja'far ini kelompok Wahabis ya. Kelompok apa? Kelompok TBC, dikit-dikit TBC ya. Apa TBC itu? Tahayul ya, B-nya bid'ah, C-nya khurafat. Dikit-dikit itu. Lah ini merusak daripada kerukunan sesama umat Islam, bukan hanya antar umat Islam. Wayang diharamkan, ya. Pokoknya budaya-budaya yang ada di Indonesia ini diharamkan. Bukan hanya itu. Hadir seakan-akan ada yang nyeteng, nggak tahu ini gimana ceritanya. Banyak di antara orang-orang non-muslim yang masuk ke Islam atau yang disebut mu'alaf ini ceramah, menjelek-jelekkan agama sebelumnya. Padahal ini bukan ajaran Islam. Dan itu banyak yang memberikan panggung. Kata orang Jawa itu banyak yang nanggep. Nah, sebaliknya juga orang Islam yang keluar daripada agama Islam mencaci maki habis-habisan agama sebelumnya. Padahal negeri ini negeri mayoritas Islam. Dengan beraninya Paul Zhang ya, sampai detik ini tidak ditangkap. Mencaci maki, menghina-hina umat Islam. Ini berarti membawa bara pada bangsa ini. Begitu juga Saripudin. Ya, sampai detik ini belum ditangkap. YouTube-nya tambah nggak karu-karuan. Bahkan tokoh kita yang kita hormati, Gus Dur juga dicaci maki. Dibilang Gus Dur nggak pernah sholat kan gitu. Nah, ini hendaklah negara hadir. Atau kalau negara nggak hadir, Gus nggak tahu ada apa ini kok nggak ditangkap-tangkap. Janganlah kita ini menabur benih kebencian dengan benih kebencian. Apabila benih kebencian dan kebencian ini ada, mudah sekali setan masuk, terjadilah apa? Konflik horizontal.
Dan juga marak saat ini mulai lagi penutupan tempat ibadah. Gus ini heran. Buka kitab, baik kitab kuning, baik tafsir-tafsir, baik hadis-hadis yang ada. Rasulullah di zaman perang saja itu tidak membolehkan ya untuk membunuh anak-anak, membunuh wanita, membunuh orang tua, jauhi apabila membunuh ya di mukanya. Ini dalam keadaan perang. Terus selanjutnya yang kelima, tidak boleh merusak pohon-pohonan. Yang keenam, tidak boleh merusak tempat ibadah apapun. Lah ini dalam keadaan perang. Saat ini kita telah 76 merdeka. Umat agama lain membuat tempat ibadah saja kok dipersulit. Sal domirok, tanyakan perasaanmu jika sekiranya kita ada di wilayah Indonesia Timur yang non-Muslim atau Kristen Katolik yang mayoritas. Kita bikin tempat ibadah dipersulit juga. Maka akan menjadikan keresahan kita. Ayo, jadilah umat Islam ini sesuai apa yang diperintahkan oleh Allah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku tidak utus engkau, hai Muhammad, beserta umatmu, kecuali memberikan rahmat bagi seluruh alam ini. Melalui media webinar agama cinta ini, kita mengajak semua umat Islam khususnya dan seluruh rakyat Indonesia. Ayo, sebarkan damai di antara kita. Seperti kata Rasulullah, afsus salama bainakum. Sebarkanlah kedamaian di antara kalian. Makna di antara kalian ini di sekitar kita. Bukan hanya kepada umat Islam saja. Karena Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Kita hidup pada masyarakat sekitar kita. Kita diperintahkan untuk afsus salama bainakum. Menyebarkan salam, menyebarkan damai, menyebarkan cinta kasih di antara kita. Bang Bahar menyebarkan kedamaian di sekitarnya. Bang Iksan menyebarkan kedamaian di sekitarnya. Habib Ja'far menyebarkan kedamaian di sekitarnya. Bang Sandi menyebarkan kedamaian di sekitarnya. Begitu juga Mas Nurul. Begitu juga Ahil Kiram, Habib Zain Segaf. Apabila kita semuanya umat Islam bisa menyebarkan damai, maka kita bisa menjadi rahmat bagi seluruh alam ini. Kita akan bisa menjadi payung. Siapapun yang berdiri dan berada di sekitar kita, apabila hujan tidak kehujanan, apabila panas tidak kepanasan. Inilah Islam yang sesungguhnya. Inilah agama yang diajarkan oleh baginda kita, junjungan kita, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan ujaran kebencian, bukan menistakan agama lain, apalagi mencaci maki daripada Tuhannya agama orang lain. Diharamkan oleh Islam. Tetapi ini kenapa banyak dilakukan oleh para penceramah-penceramah saat ini? Bahkan justru laku. Ini yang kita harus pertanyakan. Dan inilah yang akan dibahas oleh narasumber kita nanti. Ditambah lagi saat ini, banyaknya demo-demo. Yang salah orang lain. Ya, Gus tanya sekarang. Mendemo Pak Jokowi karena mau menunda daripada pemilu. Emang pernah Pak Jokowi minta penundaan pemilu? Isu itu kan digulirkan oleh PKB. Digulirkan oleh PAN. Digulirkan oleh Golkar. Lah kok Pak Jokowi yang didemo? Begitu juga mengenai 3 periode. Isu ini kan bukan dari Pak Jokowi. Ada dari beberapa menteri. Ya, demolah menteri tersebut. Jangan Pak D. Kalau Pak D Jokowi yang kalian demo sementara Pak D gak salah. Kami para relawan ini akan marah. Kami para relawan Jokowi ini akan pasang badan. Siapa yang menggulirkan isu daripada 3 periode? Pak Luhut
Bahlil dan menteri yang lainnya, silakan kalian demo. Kita tidak akan marah. Orang lain yang menyebarkan isu kok Pak Jokowi yang kalian demo, bahkan ujung-ujungnya mau diturunkan. Ada skenario apa ini? Berkali-kali Pak Jokowi sudah menyampaikan tegak lurus pada konstitusi. Berkali-kali, bukan hanya sekali. Tetapi banyak orang yang genit mencari muka, padahal Pak Jokowi mengatakan sudah punya muka. Bahkan itu bisa menjerumuskan. Nah, ini semuanya akan dibahas oleh para narasumber kita. Ikuti webinar Agama Cinta edisi ke-68 Ngabuburit Virtual ini. Yang mana hadir juga di depan kita, ya, yaitu Bang Bernard atau Pastor Bernard Huta Barat, tulurku teko Hongkong, ya, yang mana terdampar di surga, ya. Kalau di Hongkong ini terdampar di surga, ya. Kerasan di Hongkong, ya. Beliau akan mengamati sebagai relawan Jokowi dan juga sebagai diaspora yang ada di luar negeri tentang keberadaan Indonesia saat ini. Terima kasih Pastor Bernard Huta Barat, salam toleransi. Demikian dari Gus, billahi taufik wal hidayah wal ridha wal inayah wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai, agama cinta, merdeka.